Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan, rasa aman yang Allah karuniakan, dan taufik yang menjadikan kita semua mudah untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Tidaklah ada seorang yang hadir di majelis ilmu, terutama ilmu Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan di masjid itu? Mereka membaca kitabullah, mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Seorang muslim dan muslimah yang meluangkan waktu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang utama, adalah orang-orang pilihan menurut Nabi SAW. Beliau menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang meluangkan waktu untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang cerah ini kita akan memulai pembahasan tafsir di juz 25. Di juz 25 hanya berisi 4 surat, itu surat Asy-Syura, kemudian surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, dan surat Al-Jathiyat. Jadi hanya 4 surat saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengawali di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura adalah surat yang ke-42, terdiri dari 53 ayat. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Fussilat. Surat Asy-Syura, nama Asy-Syura ini diambil dari potongan ayat di ayat yang ke-38, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Rabbnya, mereka menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Sehingga nama surat ini disebutkan adalah namanya Asy-Syura, artinya bermusyawarah atau musyawarah. Sebagian ulama menyebut surat ini dengan Hamim Ain Sin Qaf, yaitu huruful muqata'ah yang mengawali surat yang mulia ini. Meskipun yang masyhur
Surat ini disebut dengan surat Asy-Syura. Surat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan di antara ciri surat-surat Makkiyah diawali dengan huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Akan tapi di kalangan para ulama berselisih apakah semua surat Asy-Syura yang 53 ayat ini semuanya adalah ayat Makkiyah atau sebagiannya ada ayat-ayat Madaniyah di dalamnya. Menurut pendapat Al-Aufi dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan jumhur mufassirin, mereka semua berpendapat Asy-Syura ini adalah surat Makkiyah. Semuanya adalah surat Makkiyah, artinya tidak ada satu ayat pun yang Madaniyah. Akan tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam pendapat yang lainnya dan juga Qatadah berpendapat bahwa secara umum surat Asy-Syura adalah surat Makkiyah kecuali ada 4 ayat yang diturunkan di Madinah. Itu ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-41. Yang jelas bahwa semua ulama menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Yang menjadi perselisihan adalah apakah semua ayatnya ayat Makkiyah atau ada sebagiannya Madaniyah. Yang pendapat yang kuat, yang jelas surat ini adalah surat Makkiyah. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Hamim Ain Sin Qaf adalah al-huruful muqatta'ah, adalah huruf yang terputus-putus, dan ini biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah kalau dia tidak diawali dengan huruful muqatta'ah, biasanya diawali dengan sumpah, atau terkadang digabungkan kedua-duanya, diawali dengan huruful muqatta'ah dan disambung dengan sumpah. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan bahwa huruful muqatta'ah ini memiliki makna-makna tertentu, dan sebagiannya menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa maknanya. Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Adapun Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Karim, muhadharah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang dibukukan, beliau menyebutkan bahwa huruful muqatta'ah yang mengawali surat-surat Makkiyah tidak memiliki arti tertentu. Tidak ada arti-arti tertentu. Karena sebagian mencoba mengungkapkan beberapa maknanya. Jadi ha ini adalah ini, mim adalah itu ya, dan sebagainya. Adapun Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tidak ada makna-makna tertentu. Dia murni huruf hijaiyah. Tetapi keberadaan huruf hijaiyah itu memiliki manfaat. Karena tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran kecuali akan bermakna, memberikan manfaat kepada orang-orang yang membaca dan mempelajarinya. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang huruful muqatta'ah, hadhihi hurufun hijaiyatu laisa laha ma'nan lakin laha maghzan. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki arti-arti tertentu, tidak ada maknanya di balik huruf-huruf itu. Lakin laha maghzan, tapi keberadaan huruf-huruf itu mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya adalah ketika seorang ini membaca huruf hamim, ain, sin, qaf, membaca Al-Quran dengan huruful muqatta'ah semacam ini mendatangkan pahala. Yang satu hurufnya ketika dibaca mendatangkan 10 kebaikan. Di antara manfaatnya pula adalah sebagai tantangan kepada orang-orang Arab yang waktu itu mereka berada dalam puncak kefasihan, dalam puncak
ketinggian bahasa Arab, mereka biasa menyusun syair-syair dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf hijaiyah. Allah Subhanahu wa taala datangkan Al-Qur'an yang sangat indah bacaannya, yang sangat tinggi maknanya, namun tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang biasa mereka gunakan di dalam percakapan, bahkan di dalam syair-syair mereka. Artinya kalaulah mereka mampu mendatangkan Al-Quran, mendatangkan yang semisal Al-Quran, maka silakan menyusun huruf hijaiyah menjadi seperti Al-Quran, dan mereka tidak akan pernah mampu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Quran dari huruf hijaiyah yang mereka biasa gunakan. Tidak ada tambahan huruf-huruf baru, bahkan tidak ada uslub-uslub yang baru yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Semuanya ketika orang-orang Arab membaca Al-Quran, mereka paham bahwa ini adalah bahasa, tulisan, bahkan huruf yang biasa mereka gunakan. Tapi datang Al-Quran dengan bahasa yang sangat tinggi, dengan makna yang sangat luar biasa, dan mereka pun tidak mampu untuk menandinginya. Sehingga penggunaan al-huruful muqatta'ah sangat tepat, karena mad'u yang diseru saat itu mereka biasa berinteraksi dengan bahasa Arab, dan Al-Quran pun datang untuk memberikan petunjuk kepada mereka di dalam bahasa Arab. Jadi sekali lagi bahwa al-huruful muqatta'ah tidak memiliki makna tertentu, tapi bermanfaat untuk kita baik kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim sebagaimana telah Allah wahyukan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Allah telah memberikan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga nabi-nabi yang lainnya, sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang baru. Beliau bukanlah Rasul yang pertama kali diutus, tapi beliau mengikuti jalannya, syariatnya para Rasul-Rasul yang sebelumnya, yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang sebelumnya. Sehingga syariat para nabi itu secara umum mengajak kepada hal yang sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ajaran tiap nabi kadang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, bahkan apa yang ada di antara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung di dalam zatnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi, Allah yang menciptakan keduanya, bahkan semua urusan di antara langit dan bumi itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Hampir-hampir langit itu pecah di bagian atasnya, pecah menimpa langit yang ada di bawahnya. Kita tahu langit itu ada 7 lapisannya. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu pecah di bagian atas, bukan di bagian bawahnya. Kita tahu ya, langit itu ada 7 lapis. Langit yang terendah, yang paling dekat dengan bumi adalah sama'ud dunya, langit dunia. Dan langit yang tertinggi adalah langit yang dekat dengan al-ma, air, yang di atasnya ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan bahwa pecahnya langit itu disebabkan karena kemaksiatan penduduk bumi, terutama ketika ada manusia yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam. Hampir-hampir langit itu pecah ketika ada seorang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Jadi ini sebagian penafsirkan pecahnya itu karena ada kemaksiatan penduduk bumi, terutama ketika ada yang menyatakan, ada yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Pendapat yang kedua, dan ini lebih dekat dengan teks ayat yang sedang kita kaji, pecahnya langit itu karena keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking agungnya dan mulianya Allah Subhanahu wa taala, takutnya langit kepada Allah Subhanahu wa taala, takjubnya langit kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir langit itu pecah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an diturunkan di gunung yang tinggi, yang kokoh, yang besar, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian akan melihat dia hancur pecah berkeping-keping karena khasyah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya gunung, saking dia paham bagaimana keagungan Al-Qur'an, maka dia hancur berkeping-keping. Demikian pula langit, karena dia paham bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka hampir saja langit itu pecah. Pendapat yang kedua ini, meskipun dua-duanya bisa kita gunakan ya, tetapi pendapat yang kedua lebih dekat dengan konteks ayat. Kenapa? Perhatikan potongan ayat, yatafattarna min fawqihinna. Pecahnya langit itu di bagian atasnya. Jadi langit yang paling atas, yang ketujuh itu hampir pecah, bukan langit yang tengah, apalagi yang bawah. Kalaulah penyebab pecahnya langit itu adalah karena perbuatan manusia, maka seharusnya yang pecah itu bagian langit dunia. Tapi ternyata yang pecah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatafattarna min fawqihin. Yang pecah itu adalah di bagian atas yang akan menimpa langit-langit yang ada di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa pecahnya langit itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat itu memohonkan ampunan bagi penduduk bumi. Malaikat yang bertasbih di antaranya adalah malaikat hamalatul arsy. Dan ada malaikat-malaikat yang lain yang tugasnya bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan penduduk bumi bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikan dan penghuni lautan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menutup sahih Bukharinya, hadis yang ke-6000-an itu, maka beliau menutup dengan hadis tentang keutamaan bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semua makhluk-makhluk Allah itu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah malaikat hamalatul arsy. Mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala serta memohonkan ampunan kepada penduduk bumi. Siapakah penduduk bumi yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman. Para malaikat tidak memohonkan ampunan bagi orang-orang kufar, tapi yang dimohonkan ampunan hanyalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya." Dan para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, wa man haulahu, serta malaikat yang berada di sekelilingnya. Sekeliling malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala,
wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Kata para ulama tafsir, yang antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, bahwasanya para malaikat hanyalah memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang kafir. Karena orang kafir tidak layak untuk dimohonkan ampunan. Sehingga di antara yang terlarang bagi kita adalah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang jelas berada dalam kekufuran atau meninggal di atas agama kekufuran. Karena para malaikat mereka tidak mau mendoakan orang-orang yang berada di dalam kondisi kufur tersebut. Ini mengingatkan kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan orang yang beriman, maka mereka akan dimohonkan ampunan oleh para malaikat yang suci. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan mereka akan memohonkan ampunan kepada penduduk bumi. Siapa yang dimaksud? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang dimaksud hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu hampir setiap waktu, setiap saat manusia itu melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi ketika dia memiliki iman, ketika dia benar dalam keimanannya, maka malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun atas dosa-dosa hambanya dan Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang beriman yang tergelincir dalam dosa dan kesalahan, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanannya akan menjadikan dia dimohonkan ampunan oleh para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka, Allahu hafizun alaihim. Allah yang mengawasi perbuatan mereka, Allah yang akan mencatat dosa kesyirikan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang ditugaskan untuk mengawasi mereka. Ayat yang mulia ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-6 adalah ayat yang menghibur Nabi SAW, yang mana Nabi SAW diberikan amanah untuk berdakwah, tapi beliau tidak diwajibkan, diharuskan untuk mengawasi semua amalan orang-orang yang ada yang diserukan dalam dakwah beliau. Tidak diperintahkan untuk mengawasi perbuatannya orang-orang kufar, orang-orang pelaku kesyirikan. Kalaulah Nabi SAW diminta untuk menjaga mereka, mendampingi mereka, mengawasi perbuatan mereka, maka ini sangat memberatkan sekali. Sehingga Allah katakan, Allahu hafizun alaihim. Allah lah yang akan mengawasi mereka, yang akan mencatat amalan mereka, bukan engkau wahai Rasulullah. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah mendakwahkan Islam. Sehingga apakah mereka nanti menyelisih dakwahmu atau tidak, itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi dan mencatatnya. Sehingga ini mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, terutama yang berada di dalam jalur dakwah, tugas kita hanyalah menyampaikan, hanyalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara mereka mengamalkan, menyelisihi, mencela, itu bukan urusan kita. Kita tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dan hanya mengajak manusia ke jalan-jalan kebaikan. Sehingga ketika mereka menyelisih, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7,
Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan liyundhira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sehingga ketika seorang ingin mendalami Al-Qur'an, dia harus mendalami bahasa Arab. Untuk apa diwahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Litundhira ummal qura, untuk memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Yang dimaksud dengan penduduk Ummul Qura yaitu penduduk Makkah. Kenapa Makkah disebut sebagai Ummul Qura? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, sumiyat Makkatu Ummal Qura, dinamakan Makkah sebagai Ummul Qura, induknya qaryah-qaryah, induknya kota-kota. Jadi kota semua di muka bumi ini induknya adalah Ummul Qura dan Makkah. Kenapa? Li'annaha asyrafu min sa'iril bilad. Karena Makkah adalah asyraf, adalah kota yang paling mulia min sa'iril bilad, dari seluruh negeri-negeri yang ada. Jadi semua kota yang ada di muka bumi ini, yang paling utama adalah kota Makkah. Sehingga kota Makkah dikatakan Ummul Qura, sebagai induknya kota-kota yang ada. Dan juga Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, wa man haulaha, dan orang-orang yang berada di sekitar Makkah, termasuk orang-orang yang berada di negeri-negeri yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Jadi Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi penduduk Mekah dan juga negeri-negeri yang lainnya. Wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi, dan memperingatkan manusia akan adanya yaumul jama'. Yaumul jama' adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat dikatakan yaumul jama' karena hari kiamat akan mengumpulkan seluruh manusia. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika yaumal qiyamah. Yaumul jama' adalah yaumul qiyamah. Tujma'u fihil khalaiq. Dikatakan yaumul jama' karena akan menjamak, mengumpulkan seluruh makhluk. Wa hadza min asma'i yaumil qiyamah. Dan itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama kiamat, nama hari kiamat itu ada banyak. Ada al-qiyamah, al-waqi'ah, al-qari'ah, as-sa'ah, dan salah satu namanya adalah yaumul jama'. Kenapa dikatakan yaumul jama'? Karena hari kiamat akan mengumpulkan, menjamak, mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab pada hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-7 ini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada segolongan yang akan masuk ke dalam surga dan ada segolongan yang lainnya yang akan masuk ke dalam neraka. Semua manusia telah ditetapkan apakah dia nanti akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Semua manusia akan terpisah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang terperosok jatuh ke dalam neraka. Jumlah penghuni surga dan jumlah penghuni neraka telah Allah tentukan. Allah tidak akan menambah satu orang pun dan tidak mengurangi satu orang pun dari jumlah penghuni surga dan jumlah penghuni neraka. Suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para sahabat, dan di tangan beliau ada dua kitab. Faqala,
Maka Nabi SAW bertanya, atadruna ma hadhanil kitabani? Tahukah kalian apa dua kitab yang ada di tanganku ini? Fakulna, maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak tahu apa kitab itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an tukhbirana, kecuali engkau memberitahukan kitab apa yang ada di kedua tanganmu tersebut. Faqala lilladhi fi yadihi al-yumna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kitab yang ada di tangan kanannya. Kata beliau, hadza kitabun min rabbil alamin. Kitab ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Kitab ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahlil jannah. Di dalamnya ada nama-nama penghuni surga. Wa asma'u abaihim wa qabailihim. Dan di dalamnya ada nama bapak-bapak mereka dan nama kabilah-kabilah mereka. Agar tidak tertukar, ini adalah fulan bin fulan dari kabilah fulan. Disebutkan nama-nama mereka, nama-nama penghuni surga. Thumma ujmila ala akhirihim. Kemudian sempurna penulisan semua penghuni surga dalam kitab tersebut. Fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abadan. Tidak akan ditambah nama di dalam kitab itu, wala yunqasu minhu abadan, wala yunqasu minhum abadan, dan tidak akan dikurangi satu nama pun yang sudah tertulis dalam kitab penghuni surga tersebut. Tsumma qala lilladhi fi shimalihi. Kemudian beliau menjelaskan tentang kitab yang ada di tangan kiri. Kata beliau, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka, ada nama bapak-bapak mereka dan kabilah-kabilah mereka. Thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abadan. Tidak akan ditambah satu nama pun dalam daftar penghuni neraka, dan tidak akan dikurangi seorang pun selama-lamanya. Jadi sudah fix, penghuni surga inilah orang-orangnya, dan penghuni neraka itulah orang-orangnya. Faqala ashabu, ketika mendengar penjelasan tentang dua kitab itu yang ternyata itu adalah list nama-nama penghuni surga dan nama penghuni neraka, maka para sahabat bertanya, fa fimal amalu ya Rasulullah in kana amrun qad furigha minhu. Kalau begitu wahai Rasulullah, untuk apa kita ini beramal? Kalaulah perkaranya sudah Allah tentukan. Artinya buat apa kita mengamalkan, berbuat kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, kalau orang itu dituliskan menjadi penghuni neraka, meskipun dia melakukan kebaikan yang luar biasa, ujungnya pasti masuk neraka. Dan demikian pula ketika seorang ini bergelimang dengan dosa, banyak kesalahan yang dilakukannya, dan dia tertulis sebagai penghuni surga, maka dia pun pasti akan menjadi penghuni surga. Kata para sahabat, fabimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Lihat bagaimana penjelasan Nabi SAW. Kata beliau, saddidu wa qaribu. Mendekatlah, berlaku luruslah dan mendekatlah kalian. Fa inna sahibal jannah, karena sungguhnya penghuni surga, yukhtammu lahu bi amali ahlil jannah wa in amila ayya amalin. Ketahuilah bahwasanya penghuni surga, dia akan menutup usianya dengan amalan penghuni surga, wa in amila ayyu amalin, meskipun dia dulu melakukan amalan apapun, dia dulu melakukan maksiat apapun, kalau dia penghuni surga, maka dia pasti diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amalan penghuni surga. Fa inna sahiban nar, adapun penghuni neraka, yuhtammu lahu bi amali ahli nar, mereka akan menutup usianya dengan amalan penghuni neraka. Wa in amila ayya amalin, meskipun dia beramal kebaikan sebelumnya. Kemudian beliau, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fanabadahuma. Kemudian beliau melepaskan dua kitab itu dan bersabda kepada para sahabatnya, menyebutkan tentang akhir dari surat
Asy-Syura di ayat yang ketujuh ini, kata beliau, faragha rabbukum minal ibadi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kata Nabi SAW, Rabbmu telah menetapkan ada di kalangan hamba-hambanya yang segolongan masuk ke dalam surga dan segolongan yang lainnya masuk ke dalam neraka. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia berjalan di atas takdir. Amalan manusia itu tergantung dengan takdirnya. Ketika dia ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Bahkan dia akan menutup usianya dengan amalan penghuni surga. Sebaliknya ketika seorang telah ditakdirkan menjadi penghuni neraka, dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni neraka, dan dia pun akan menutup akhir usianya dengan amalan penghuni neraka. Sehingga kalaulah ada seorang yang dia dimudahkan melakukan amalan kebaikan, maka hendaknya dia berhusnuzon, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia termasuk orang-orang yang tertulis namanya di dalam daftar calon penghuni surga. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk penghuni surga atau waliyadzubillah yang lainnya. Maka ketika seorang dimudahkan melakukan amalan kebaikan, hendaknya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pertanda dia adalah orang yang akan dikehendaki kebaikan dengan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, "Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan ada orang-orang yang ditetapkan menjadi penghuni neraka, Allah menyebutkan walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan. Kalaulah Allah berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia ini menjadi satu umat saja. Artinya menjadi satu umat yang mendapatkan petunjuk, menjadi satu umat yang semuanya beragama Islam. Bisa. Kalau Allah menghendaki, bisa seluruh penduduk bumi orang Islam, bisa. Walau sya'allahu laja'alahum. Seandainya Allah menghendaki, sungguh ada lam taukidnya, laja'alahum, sungguh Allah jadikan mereka ummatan wahidatan, satu umat yang semuanya beragama Islam. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dipilih untuk masuk ke dalam surga. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada yang akan melindungi mereka, tidak ada yang akan menolong mereka ketika telah datang siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kembali lagi bahwa menjadi sunatullah di muka bumi ini ada orang-orang penghuni surga dan ada orang penghuni neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semuanya menjadi orang Islam, menjadi orang-orang yang baik itu dengan hikmah yang sangat mendalam. Dan orang-orang yang terpilih beragama Islam, bahkan nanti dia dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kita harus meyakini semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Kalau ada manusia yang dia dimasukkan ke dalam surga, berarti dia orang yang terpilih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di antara yang mendapatkan rahmat Allah adalah kita semuanya yang akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, amittakhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mereka orang-orang kafir itu mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka, sedangkan yang mampu menghidupkan orang mati, yang mampu melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuhyil mauta.
Sesembahan selain Allah tidak mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Yang mampu menghidupkan orang yang mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ibadah hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menghidupkan, Allah yang menguasai segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Apapun yang kalian perselisihkan di muka bumi ini, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya, keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperselisihkan oleh manusia di muka bumi ini tentang kebenarannya, tentang siapakah yang benar dalam perselisihan ini, fahukmuhu ilallah, maka keputusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para mufassirin menyebutkan bahwa khilaf yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah khilaf dalam perkara agama. Wa makhtalaftum fihi min syai'in, apapun ikhtilaf yang kalian perselisihkan kebenarannya dalam masalah agama, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya, kebenarannya, keputusannya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwasanya ikhtilaf dalam ayat ini itu umum, mencakup dalam perkara agama dan perkara dunia. Ketika ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah standar kebenarannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir tentang kata nakirah yang tidak ada alif lamnya, yang berada dalam konteks penafian, maka itu berlaku umum. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqah bi tafsiril Quran. Di antara kaidahnya adalah idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat alal umumi. Ketika ada kata nakirah, kata benda yang tidak ada alif lamnya. Kalau dalam konteks ini min syai'in, tidak ada alif lamnya, bukan minas syai'i tapi min syai'in. Sesuatu itu nakirah. Dan dia berada dalam konteks penafian. Wa makhtalaftum, tidaklah ada sesuatu yang kalian perselisihkan. Ada ma nafiyah. Tidaklah ada sesuatu pun yang kalian perselisihkan, fahukmuhu ilallah, kecuali hukumnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada dua orang yang bersengketa, ketika dua orang yang berdebat berselisih tentang kebenaran, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana kita tahu itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, kebenaran yang sesuai dengan keinginan Allah sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kebenaran yang sesuai dengan keinginan Allah sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga kebenaran parameternya adalah apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara apapun ketika ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan ada petunjuknya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat kebenaran. Misalnya, ketika seorang berselisih transaksi yang mengandung unsur ribawi, yang mengandung unsur gharar, maka semuanya tidak diperbolehkan. Karena riba terlarang dalam Al-Qur'an dan terlarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula gharar, ada unsur penipuan di dalamnya, itu terlarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kembali lagi semuanya dikembalikan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ada petunjuk di sana, maka itulah hakikat kebenaran. Jadi tidak bisa seorang membuat hukum sendiri. Ketika seorang misalnya menanyakan tentang masalah zina, maka jelas zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia. Sehingga parameter kebenaran adalah keputusan Allah, dan itu ada dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang mulia,
kesempurnaan dan keadilan. Allah adalah Rabbku dan kepadanya lah aku bertawakal, serta kepadanya lah aku kembali mengembalikan semua urusan. Sehingga kembali lagi keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diputuskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kebenaran, yang menyelisihinya adalah kebatilan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Apabila kalian tanaza'tum, kalian berbeda pendapat, kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli. Kembalikanlah kepada Allah. Lihat Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an menghukuminya. Lihatlah kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi apapun ketika kita berselisih dengan orang, maka lihat ada enggak Al-Qur'an? Bagaimana kita harus bersikap dalam masalah itu? Apa yang diputuskan dalam Al-Qur'an, maka itulah kebenaran. Dan itu pasti baik akibatnya. Sebagaimana salah satu disebutkan di dalam sebuah ayat, ketika manusia bingung dengan sebuah informasi, maka hendaknya dikembalikan kepada ulil amri, kepada pemerintah. Sehingga ketika seorang simpang siur tentang informasi yang ada, maka dikembalikan informasi yang resmi dari pemerintah seperti apa. Maka itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan banyak lagi petunjuk yang lainnya. Yang jelas parameter kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi, bahkan pencipta di antara keduanya. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Itu manusia diberikan pasangan dari jenis manusia. Wa minal an'ami azwaja. Demikian pula an'am, binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing juga diberikan pasangan-pasangan. Kenapa manusia ada laki-laki dan wanita, binatang ada jantan dan betina? Yadra'ukum fi, agar kalian bisa berkembang biak. Di antara hikmah adanya laki-laki dan wanita, jantan dan betina dalam binatang, agar mereka tidak punah, agar mereka bisa regenerasi, bisa terus ada di muka bumi ini. Dan itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar perkataan para hambanya, lagi Maha melihat perbuatan dan keadaan mereka. Jadi manusia diberikan pasangan untuk berkembang biak dengan cara pernikahan dan melahirkan. Demikian pula yang berlaku di binatang. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-11, wa hadhil ayatu wa nahwuha. Ayat yang ke-11 ini dari surat Asy-Syura, wa nahwuha, dan yang semisalnya, dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jamaah, merupakan dalil bagi ahlu sunnati wal jamaah min itsbatis sifati wan nafyi mumatsalatil makhluqat, untuk penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan penyerupaan dengan makhluk. Di dalam masalah asma wa sifat, di antara penyimpangan kelompok-kelompok yang ada, sebagian dari mereka itu menafikan sifat. Allah tidak memiliki sifat. Jadi nama itu hanya sekedar nama. Mendengar tapi tidak ada sifat pendengaran. Allah tidak mendengarkan suatu. Jadi hanya nama As-Sami, tapi nggak bisa mendengarkan begitu. Dan sebagian
menyerupakan, jadi ada namanya as-sami tapi tidak bisa mendengar. Sebagian menyerupakan pendengaran itu seperti pendengaran makhluk. Dan dua pendapat ini menyimpang. Di makhluk aja, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, manusia yang punya penglihatan dan bisa melihat itu lebih utama daripada manusia yang punya penglihatan tapi tidak bisa melihat. Manusia yang punya pendengaran dan bisa mendengar itu lebih utama daripada manusia yang punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati punya nama As-Sami tapi tidak bisa mendengar? Bagaimana mungkin Allah disifati punya Al-Basar, penglihatan, tapi tidak bisa melihat? Maka Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran yang tidak sama dengan makhluknya. Dan inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah, itsbat as-sifat, penetapan Allah memiliki sifat, wan nafyi mumatsalatil makhluqat. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Di dalam sesama makhluk saja, pendengaran sebagian binatang lebih tajam daripada binatang yang lain. Ada yang bisa mendengar pendengaran supersonik, ultrasonik, ada yang tidak sampai seperti itu. Di dalam masalah penglihatan ada binatang yang sangat tajam, bisa melihat yang jauh di bawah, sedangkan binatang yang lainnya tidak. Berbeda-beda dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tinggi. Yang terakhir ya, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim." Milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Allah yang memiliki semua kekayaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah yang memiliki hujan, Allah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang bisa mengeluarkan tambang, semuanya kekayaan milik Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah bentangkan, Allah lapangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya sebagai ujian baginya apakah dia bersyukur atau kufur. Wa yaqdir, dan ada orang-orang yang disempitkan rizkinya sebagai ujian baginya pula apakah dia bersabar atau dia murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in alim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-12 dari surat Asy-Syura, surat yang sangat mulia ini, menunjukkan bahwasanya yang mengatur rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melapangkan rizki bagi seseorang, dan itu ujian baginya. Apakah dia mensyukurinya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan jalur rizki seseorang sehingga dia sulit mendapatkan rizki, sulit mendapatkan nafkah, sulit mendapatkan uang. Meskipun rizki tidak hanya uang. Dan itu adalah dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat ini dengan menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Innahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semuanya. Di antara hikmah disempitkannya rizki pada hamba agar dia tidak terjerumus dalam kezaliman dan dosa. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia sulit rizkinya, maka semoga ucapan dari Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti dalam Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran menjadi penghibur untuk kita semuanya. Kata Syekh Amin As-Sinkiti dalam Adwa'ul Bayannya, wa qad bayyana jalla wa ala fi ba'dil ayat, dan sungguh Allah Jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi telah menjelaskan di sebagian ayat-ayatnya hikmata tadyiqihi lirizqi ala dayyakahu alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyempitkan sebagian rizki bagi orang-orang tertentu. Wa dzakara anna min hikami dzalik, dan disebutkan hikmah di balik itu, an bastar rizqi lil insan. Kenapa seorang itu tidak dibentangkan rizkinya? Qad yahmiluhu alal baghi wat tughyan, agar dia tidak terjerumus di dalam al-baghyu,
di dalam kezaliman wat tughyan dan melampaui batas. Jadi kalau ditanya, kenapa fulan dijadikan seorang rizkinya sedikit ya? Mungkin bahasa sederhana dia menjadi orang yang miskin, orang yang fakir, sederhana. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Betapa banyak orang yang ketika rizkinya sempit dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dilapangkan rizkinya maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jalur-jalur kemaksiatan, dibukanya jalan-jalan keburukan karena dia memiliki banyak harta. Sehingga ketika seorang disempitkan rizkinya, dia harus tetap bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika dilapangkan harta, maka itu adalah keburukan baginya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagian awal dari surat Asy-Syura yang sangat luar biasa. Semoga kita dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam mempelajarinya sampai selesai semua ayat-ayat Al-Quran kita bisa pelajari bersama-sama. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.